Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Ebrilia Solihah NIM 03222040. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Recontext. Apa itu recontext? Recontext adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, ada ciri-ciri recontext. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense atau kalimat lampau. Menggunakan adverb atau adverba frase untuk mengungkapkan waktu dan tempat. Yang ketiga, menggunakan conjunction atau kata penghubung dan time connective untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, ada 4 tujuan recontext. Yang pertama, memberikan informasi. Recontext ini bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan motivasi. Recontext dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa mengambil hikmah positif dan memotivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakan. Yang ketiga, mendokumentasikan kejadian. Tujuan ini berisi cerita tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Penulis bisa menjadikannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting, bisa dalam bentuk buku diari atau jurnal pribadi. Yang keempat, dapat menghibur pembaca. Jenis teks lain, recontext juga berfungsi untuk menghibur pembaca, karena recontext bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan, contohnya cerita liburan. Selanjutnya ada 3 jenis recontext. Yang pertama, personal recontext. Personal recontext adalah teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, ada factual recontext. Factual recontext adalah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Misalnya, seperti laporan mengenai suatu percobaan ilmiah, laporan berita. Pada factual recontext, tidak terpaku pada kejadian pribadi, tapi bisa juga kejadian yang dialami orang lain. Yang ketiga, ada imaginative recontext. Imaginative recontext adalah jenis recontext yang berisi cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan atau imajinasi atau mimpi. Selanjutnya ada struktur recontext. Struktur recontext terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian, seperti siapa yang terlibat atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, ada series of event. Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Yang ketiga, ada reorientation. Merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.